identitas Yesus sebagai utusan Allah, dan bagaimana manusia mempercayai Yesus sebagai utusan Allah merupakan inti dari Injil Yohanes. Lalu, bagaimana manusia menanggapi kasih Allah atas pewahyuan diri Yesus yang digambarkan dalam Injil pada hari ini? Mari kita ikuti Rehavin hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, kita melanjutkan bacaan tentang bab 8 dalam Injil Yohanes. Sejak hari Selasa, kita merenungkannya dan pokoknya Yesus mau menjawab pertanyaan dari orang-orang, siapa engkau? Dan Yesus menjelaskan bahwa dia adalah anak Allah. Dan tentunya dia ditentang karena dianggap bahwa ini tidak pantas seorang yang datang apalagi dari Galilea anggap diri sebagai anak Allah. Mereka lah yang anggap dirinya sebagai anak Allah, sebagai keturunan Abraham. Dan justru Yesus berkata, seandainya kamu menyimpan kata saya benar, kamu adalah anak Abraham, tetapi justru kamu menolak. Dan ini yang kita renungkan kemarin. Hari ini diteruskan, dan sekali lagi Abraham yang menjadi pokok. Bacaan pertama dari hari Kamis ini ialah justru janji Allah kepada Abraham, suatu janji dari pihak Allah gratis, bukan seperti janji biasa dua pihak, tetapi ini secara gratis. Allah berkata, dari engkau akan turun banyak bangsa. Dan sesudah itu dalam Mazmur hari ini juga dikatakan bahwa janji Allah itu tidak bisa dihindari. Selama-lamanya Allah ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkan kepada Abraham itu. Dan Yesus berkata, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Abraham justru bergembira melihat aku. Orang tertawa, engkau belum berumur 50 tahun dan sudah melihat Abraham. Dalam bahasa Prancis ada satu peribahasa, kalau orang sudah mulai berumur 50 tahun, orang berkata, engkau sudah melihat Abraham. Dan bergurau tentang kata itu. Tetapi inilah, dengan berkata begitu, Yesus sungguh-sungguh menekankan bahwa dia anak Allah sebelum jadinya dunia. Dia adalah anak Allah, anak Bapa dalam Allah Tritunggal. Kata dari Yohanes itu memang yang dalam Injilnya adalah perkembangan dari kata Yesus. Jangan kita anggap bahwa Yohanes mengambil catatan dan sesudah itu menulis apa yang Yesus berkata. Tetapi caranya Yohanes memperkembangkan ajaran Yesus adalah sungguh-sungguh cocok dengan apa yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Ini hasil dari renungan gereja selama hampir 1 abad sesudah Yesus meninggal. Hasil renungan yang dibawa Roh Kudus menolong kita untuk menanggapi siapa Yesus. Dan itulah yang perlu kita renungkan menjelang salib.
waktu dia akan disalibkan, memang dia menjadi hamba sampai mati disalib, seperti kata Paulus dalam suratnya kepada orang Filipi. Tetapi toh dia tetap anak Bapa. Dia tetap anak yang dijanjikan oleh Abraham. Dia tetap dia yang bisa membuat kita mengatasi batas sebagai manusia. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati. Mati secara lahiriah, tentunya Yesus juga mati secara lahiriah. Tetapi ada sesudahnya. Dan mulai sekarang kita bisa anggap diri sebagai sudah hidup secara baru, sebagai anak Abraham yang sejati, bukan secara lahiriah. Ingatlah, sekarang saudara-saudara kita yang beragama Islam sedang menjalankan puasa, dan orang-orang Abraham juga menganggap diri mereka sebagai anak Abraham. Kesempatan yang indah untuk merasa dekat dengan mereka, bukan bermusuhan. Ini yang perlu kita kembangkan dalam diri Yesus, damai yang dihidangkan, bukan perselisihan, permusuhan antara suku ini, agama itu, tetapi kita, kalau kita mau benar-benar menerima orang lain, kita baru seperti Yesus, anak Abraham. Kita baru akan mendapat suatu kehidupan yang sangat indah, sangat baru. Allah adalah yang tidak akan menyingkar dari janjinya kepada Abraham. Allah sungguh-sungguh dalam diri anaknya yang terkasih, Yesus, memberi kepada kita kehidupan. Memang waktu itu reaksi orang yang dengar Yesus adalah ambil batu dan mau melemparkannya. Tetapi apakah kita juga tidak perlu bertobat untuk bukan hanya anggap ya aku Katolik itu kalau seperti orang Yahudi berkata kami dari keturunan Abraham maka sudah beres. Justru belum beres. Jangan secara lahiriah, tetapi sungguh-sungguh mengubah cara hidup kita, memusatkannya pada sabda Allah. Sabda Allah yang kita terima dalam bentuk-bentuk yang berbeda dalam keempat Injil masing-masing dengan caranya mengolahnya, dan tentu ada yang anggap Yohanes sulit dimengerti. Saya sebaliknya menerima dalam Yohanes begitu jelas. Kalau dalam Injil lain kita lihat bahwa perkembangan pelan-pelan untuk mengerti siapa Yesus, dalam Yohanes dari semula dia adalah firman Allah, dia adalah dalam Allah, dia adalah yang menjelma menjadi manusia sejak semula. Dan dalam bab 8 juga tidak perlu kita pikir macam-macam, jelas. Asal justru seperti yang dikatakan, asal kita menuruti firman-Nya, asal kita menerimanya. Saya mau supaya kita justru tidak membiarkan diri segan dengan Injil Yohanes yang terlalu sulit. Justru ambillah Injil itu, renungkanlah dia, dan lihat begitu jelas, begitu membawa kepada kita suatu semangat, sampai nanti dalam khotbahnya
waktu perjamuan terakhir, Yesus akan berkata, kamu akan bisa membuat lebih banyak lagi dari yang saya buat selama di dunia ini, karena akan dijiwai oleh roh semangat saya, semangatku. Ini yang perlu kita anggapi, dan dengan demikian bukan hanya atas agama yang untuk saya misalnya kebetulan menjadi Katolik karena lahir di Prancis. Kalau saya lahir di Iran atau barangkali saya orang Islam. Kalau saya lahir di Cina barangkali saya orang Buddha. Tetapi menjadi Katolik itu kesempatan saya untuk justru bertemu dengan Dia yang bisa memberi kepada kita suatu yang istimewa, menjadi anak Allah dalam dirinya. Kita mohon supaya hal itu bisa menjadi tujuan kita dalam masa ini dan seterusnya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, manusia Kau anugerahi kasih-Mu untuk memenuhi muka bumi dan mewartaknya. Semoga kami senantiasa menyadari kasih-Mu ini dan setia mengusahakan terciptanya dunia yang damai dan penuh sukacita, semuanya dengan pengantaran Kristus sabda-Mu. Amin. Aku